Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerahnya. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari kita mengucap syukur, kita memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu keberadaan kami saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kalau kami ada sampai saat ini, terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna, yang begitu indah bagi kami. Bapa, pagi ini Tuhan kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan kami bawa Bapa cara ibadah kami pagi hari ini tanggal 29 November 2020 ke dalam tangan-Mu. Biar dari awal sampai pertengahan dan berakhirnya semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita semua berdiri, angkat tangan kita, kita menyembah Allah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Badai topan pergumulan senantiasa melanda kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna ada senantiasa bagi kita. Haleluya. Bila topan khas melanda
letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kasih Bapa. Kau Bapa kami yang setia. Kau Allah kami yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita memasuki firman Tuhan. Kita akan membicarakan mengenai hamba yang setia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan hari perhentian kepada kami sekali lagi.
Terima kasih untuk ibadah yang disediakan oleh Tuhan, meskipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami terus mau dekat dengan Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu sebentar lagi ya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kiranya jemaat-Mu juga sudah siap untuk membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka mengerti akan firman-Mu dan mereka menjalankannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membicarakan tema yaitu hamba yang setia. GBI Jelambar Timur sudah menancapkan sebuah visi, itu menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Kemudian juga dengan misi menjangkau jiwa-jiwa dan memperlengkapi dan menyiapkan, membangun karakter Kristus di dalam kehidupan jemaat. Dan di dalamnya ada nilai-nilai, yaitu kasih, kerendahan hati, ketaatan, dan konsisten. Nah, pada saat masuk ke dalam konsisten, salah satunya adalah hamba yang setia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kesetiaan itu sepertinya hal yang sangat mudah. Dan ketika kita menjalankannya, baru kita tahu bahwa kesetiaan itu tidak mudah. Saya mengajak saudara-saudara membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, dan bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, lebih mudah kita untuk memutuskan untuk mengikut Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Tetapi sulit buat kita untuk setia mengiring Tuhan. Lebih mudah untuk kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tetapi sulit bagi kita untuk setia melayani Tuhan. Jadi pada saat awal kita mengambil keputusan, itu lebih mudah. Karena bisa saja karena kita sedang berapi-api. Kita sedang mempunyai semangat yang berkobar-kobar, ingin mengikut Tuhan. Atau juga kita mempunyai semangat berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tetapi begitu berjalannya waktu, seiring dengan jalannya waktu, kita digoyahkan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Bahkan juga kadang-kadang kita sendiri yang membuat sehingga kita tidak menjadi setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan melayani membutuhkan fokus dan konsistensi yang kuat. Tidak bisa hanya sebagai selembar keputusan yang hanya kita hanya tanda tangan lalu kita mengatakan ya saya mau, ya saya oke, saya menyemplungkan diri dalam pelayanan. Kita tidak bisa hanya sampai di situ, tetapi membutuhkan fokus, artinya melihat ke depan, dan juga konsistensi, artinya kita tidak berubah. Di dalam ayat 27 yang tadi kita baca, di situ bahwa dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya adalah berpadanan ini artinya adalah kita berkenan kepada Injil Kristus itu sendiri, yang adalah sebetulnya firman itu sendiri. Dan Injil ini menjadi dasar dari kesetiaan kita. Kalau kita mendasarkan pelayanan kita kepada keahlian kita, talenta kita, kecakapan kita, atau hal-hal yang membuat kita merasa enak, maka kita akan mudah digoyahkan. Jadi dasar yang paling utama adalah Injil itu sendiri. Dan di situ juga dikatakan kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi pelayanan kita apapun bentuknya, goalnya, sasarannya adalah berita Injil.
Jadi jangan melenceng dari berita Injil. Yesus datang dalam dunia. Dia menebus dosa manusia, dia menuju ke atas salib, dan dia bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, inilah yang harus kita beritakan terus. Ini yang harus kita beritakan terus, bukan hal-hal yang lain. Karena Tuhan meminta di dalam pelayanan kita adalah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kita menghadirkan Kristus dalam hidup orang lain, kemudian orang lain percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan minta sebetulnya, sesungguhnya dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan apa? Kita menjadi usher, atau menjadi pelayan musik, atau kita menjadi pelayan perlengkapan, atau konsumsi, atau keuangan sebagai bendahara, atau sekretaris. Apapun itu, atau bidang misi. Apapun itu kegiatannya, kita ujung-ujungnya haruslah membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan dari mulut kita, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, itu semua memancarkan Injil Tuhan. Artinya orang akan melihat bahwa Tuhan itu dimuliakan melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Dan akhirnya orang bertanya, ada apa dengan orang ini? Ternyata dia mendasarkan pelayanannya berdasarkan Injil Kristus. Karena apa? Sekali lagi ujungnya, goalnya adalah membawa jiwa datang kepada Tuhan. Jadi apapun bentuk dari pelayanan kita, kita harus mengarahkan kepada jiwa-jiwa. Nah, goal yang untuk membawa orang lain atau orang lain percaya kepada Kristus, ini akan menjadi dasar yang sangat kuat buat kita. Karena apa? Yang pertama, kita bisa dihempaskan oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti hambatan dalam pelayanan. Kita bisa mundur. Hambatan yang kecil dan akhirnya menuju hambatan yang besar. Akhirnya kita tidak kuat dan akhirnya kita mundur dan akhirnya kita tidak setia dan kita meninggalkan pelayanan. Atau juga ada persaingan, ada perseteruan. Siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa menuju pada posisi puncak dalam pelayanan. Dan hal-hal seperti ini betul-betul akan menghempaskan kita, tidak menyenangkan buat kita. Jadi jika hal itu terjadi, bagaimana? Kita harus tetap berpegang teguh, karena di awal kita sudah mengatakan, yes Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya sudah berkomitmen melayani Engkau. Nah, jadi arah kita jangan pada persoalan atau hambatan yang ada di depan kita. Kita harus berjalan terus. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang melayani bukan hanya belasan tahun, tapi puluhan tahun. Sampai 20, 30, 40, bahkan 50 tahun. Bagaimana mereka bisa setia mengiring Tuhan dalam pelayanan itu? Karena mereka menyingkirkan semua hambatan itu dalam pikiran mereka. Hambatan boleh datang tetapi diatasi, kemudian arah mereka tertuju hanya kepada Injil. Kalau hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan tidak mengarahkan diri kepada pelayanan Injil, maka kita akan rontok. Kita akan betul-betul mundur dan kecewa terhadap Tuhan. Kita akan kecewa betul-betul dan meninggalkan pelayanan ini. Dan akhirnya kita tidak setia. Jadi awal komitmen kita itu akan menjadi nol besar kalau kita tidak setia kepada pelayanan Tuhan. Karena basicnya, dasarnya bukan berita Injil. Atau bisa kebalikannya. Kebalikannya adalah, saya tertarik dengan pelayanan ini karena apa? Karena ini keadaan yang mengenakkan saya. Ada sebuah kenikmatan pelayanan. Ini passion saya. It's okay, nggak masalah passion. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam kenikmatan pelayanan atau juga uang atau kelancaran, tidak ada hambatan atau tantangan seperti yang pertama tadi. Nah, kita akan mengerjakan ini hanya hal yang rutin. Begitu kenikmatan itu tidak ada, kita juga kecewa. Jadi dasarnya akan rontok, dasarnya tidak kuat. Dan di ayat 28 dikatakan bahwa kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, maka kita juga bisa mengatakan seperti yang dikatakan di dalam ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, ini bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Nah, kita yang hidup melayani di dalam Injil
bagi orang lain yang tidak mengerti akan pelayanan pemberitaan Injil ini, itu dianggap kita menuju kepada kebinasaan, sebagai tanda kebinasaan. Bahkan kita dianggap sebagai orang bodoh, karena orang yang mengenal Injil dianggap itu sebuah kebodohan. Bahkan Injil itu orang sudah mengejeknya sebagai sebuah kebodohan di bagian firman Tuhan yang lain. Saudara-saudara, kalau kita mendengar seperti ini, maka kita akan merasa saya adalah orang yang salah melayani, atau saya adalah pelayan yang salah jurusan. Sehingga kita akhirnya apa? Kita juga bisa mental. Saudara-saudara sekalian, mari kita coba berpikir, melihat bagaimana pelayanan kita selama ini. Apakah kita mendasarkan pelayanan kita di atas berita Injil? Mari kita melihat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita harus punya keyakinan Injil. Roma 1, 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu saudara-saudara, ini menjadi kekuatan kita. Jadi keyakinan yang kokoh dalam Injil itu harus ada di dalam setiap pelayan yang ingin melayani dengan setia. Ya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, melayani juga membutuhkan iman. Jadi artinya iman di atas Injil itu sendiri. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Injil, maka pelayanan kita hanya pelayanan sosial, hanya pelayanan sekedar kegiatan, sekedar program. Jadi hal-hal yang tidak mengarah kepada berita Injil, kita perlu singkirkan. Jangan sampai mengganggu kita. Jangan sampai kita dipatahkan oleh iming-iming yang enak tadi, ya, di balik pelayanan. Di balik pelayanan itu ada iming-iming yang enak tadi, ya, kenikmatan melayani, ada uang, ada posisi, ketenaran, dan seterusnya. Kalau kita mendasarkan pelayanan kita dengan hal-hal seperti itu, maka kesetiaan kita akan pudar kalau kita tidak menerimanya. Mana uangnya nggak ada, mana posisinya nggak ada, mana ketenaran nggak ada, semua tidak ada. Dan ini akan memunculkan kekecewaan. Saya tadi sudah mengatakan akan memunculkan kekecewaan. Kekecewaannya bahkan kekecewaan yang sangat berat. Dan karena tidak mendapatkan iming-iming, saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Yakinlah bahwa jika kita mengarahkan pikiran kita kepada Injil, maka Tuhan bekerja di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, dasar dari pelayanan dari hamba Tuhan dari seorang pelayan, ya, seorang hamba yang setia, sekali lagi harus kuat, yaitu Injil. Mari saya mengajak saudara-saudara membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini ada juga peringatan atau menjadi dorongan buat kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan tawar hati kalau kita menerima tantangan atau hambatan dari luar. Oleh sebab itu, hal-hal yang pertama adalah hal-hal yang mengenakkan kita singkirkan. Yang kedua, dasarnya adalah Injil. Ketika ada hambatan itu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita masih bisa bertahan. Tetapi lama-kelamaan kita akan menjadi tawar hati. Tetapi di Korintus dikatakan, kami tidak tawar hati. Saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan bersama dengan kita. Dan ini adalah hal kedua yang akan saya jelaskan. Hal yang kedua, pertama adalah berdasarkan Injil, yang kedua adalah Tuhan bukan saja meminta kita untuk melayani Dia,
tetapi Dia menyertai kita di dalam pelayanan itu. Oleh sebab itu, mengapa di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan diakhiri dengan apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan yang tidak pernah meleset. Jadi Tuhan bukan saja menunggu di ujung jalan, lalu Dia akan mengatakan ketika kita sudah menyelesaikan semua pelayanan kita, sabaslah hai hambaku yang setia. Bukan begitu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu bukan hanya di ujung jalan sana menuju kita, tetapi Dia juga ada di samping kita, bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan ini. Jadi kita jangan lupa hal seperti ini, karena kita biasanya terlalu rutin mengerjakan pelayanan kita, hanya menjadi kalender-kalender sebuah program, ya, dan kita terlalu asik. Kita akhirnya melupakan bahwa Tuhan ternyata menyertai kita. Bisa-bisa saja bukan hanya kita lupa, tapi sengaja kita melupakan Tuhan. Karena apa? Karena ada bagian-bagian pelayanan yang saya tidak mau Tuhan ada. Tuhan campur tangan, Tuhan melibatkan diri juga bersama dengan kita. Saya mau area itu adalah area saya. Jadi Tuhan jangan hadir. Nah akhirnya karena kita dengan sengaja melupakan adanya Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya kita dihantam oleh berbagai masalah dan hambatan, dan akhirnya kita kecewa karena kita tidak lagi mendapatkan kenikmatan di dalam pelayanan. Ya. Nah, kita mengabaikan Tuhan, kita terlalu sibuk sekali lagi dengan program-program pelayanan, tapi tidak melihat kehadiran Tuhan. Yang sebenarnya adalah sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Sebetulnya kita juga sudah menciptakan bahwa pelayanan itu yang melayani kita. Pelayanan ini yang melayani saya. No, tidak. Justru kita sebetulnya melayani Tuhan. Kita menganggap pelayanan akan berjalan mulus, pasti lancar, tanpa hambatan, karena kita bisa mengatasinya. Ya juga karena kita menganggap dengan kemampuan kita bisa mengatasinya sendiri, dengan kemampuan kita. Kita terlalu asik dengan pelayanan itu sendiri, dan kita akhirnya pelayanan itu sendiri yang kita layani. Jadi kita melayani pelayanan itu, ya, bahkan pelayanan itu kita agungkan. Contohnya di dalam pelayanan musik. Salah satunya adalah kita melayani dengan program-program musik. Kita begitu asik, dan akhirnya kita melayani pelayanan musik itu. Dan kita mengagungkan musik itu, dan akhirnya kita meninggikan musik itu. Musik itu adalah musik yang keren. Musik itu adalah hasil garapan saya, aransemen saya. Semua komposisinya saya yang bikin. Ya, lalu ditaruh di ibadah. Atau saya dengan tim mainnya dengan bagus karena saya sudah berlatih, dan seterusnya. Dan akhirnya ini bukan dalam 1 bulan, 2 bulan. Bisa terjadinya ketika sudah bertahun-tahun, dan akhirnya kita melayani pelayanan musik itu sendiri. Dan akhirnya kita melupakan seharusnya kita melayani Tuhan. Nah, kesetiaan ini juga membutuhkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebetulnya ini kita sedang melayani siapa? Itu juga perlu kita tanyakan di dalam hati dan pikiran kita. Kita ini sedang melayani apa yang kedua? Dan apakah kita ketika sedang melayani Tuhan, apakah kita memohon pertolongan Roh Kudus? Ini adalah 3 pertanyaan yang perlu kita luncurkan di dalam hati kita. Kita perlu berpikir, kita jangan terlalu begitu aktif, tetapi kita lupa untuk duduk tenang, berpikir, dari mana datangnya pelayanan ini, dan siapa yang kita layani. Kalau ini tidak kita pikirkan, sekali lagi dasar kita akan tidak kuat. Jadi sebetulnya pelayanan itu bukan sekedar jadwal, bukan sekedar program yang bisa menggelinding begitu saja. Ya. Lalu seperti menggunakan dengan cara pilot, semuanya sudah disetting, sudah ditekan tombolnya, lalu seperti pesawat terbang sudah selesai, lalu semua berjalan tanpa pilot lagi, ya, dan pilotnya bisa hanya duduk saja mengontrol. Sebetulnya kalau hal-hal yang automatically itu memang bagus, membuat kemudahan, tetapi cukup berbahaya. Jadi kalau pesawat terbang itu memang menggunakan setting supaya tidak ada pilot lagi, tetapi sebetulnya hal-hal yang manual itu sebetulnya yang akan lebih menyelamatkan. Jadi hal-hal yang manual itu masih diperlukan.
Nah, yang pertama adalah dasarnya Injil. Yang kedua adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-29 dari Filipi pasal 1. Ayat 29, di situ mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Kita melayani Tuhan, itu kita harus siap menyemplungkan diri, menerjunkan diri untuk menderita di dalam pelayanan karena Injil. Jadi kita sudah harus siap. Kita jangan sampai baru tahu belakangan. Kita harus siap dari awal bahwa memang Tuhan sudah juga mengaruniakan untuk kita menderita bagi Kristus, bagi Injil, bagi Dia. Artinya apa? Kita siap menerima tantangan yang menghadang, siap menerima tantangan yang menghadang, siap menerima kesulitan-kesulitan yang menghadang, bahkan ancaman dan aniaya. Di situ ada pikul salib, di situ ada menyangkal diri. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menutupnya dengan suatu penguatan supaya kita jangan mundur, yaitu 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 dan 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Ini sangat menguatkan saya juga secara pribadi. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekali lagi, tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan kita ini di muka bumi ini tidak ada artinya dari kemuliaan yang nanti Tuhan sediakan di surga nanti. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara-saudara. Jadilah hamba yang setia. Terus melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, tentu dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami hanya berkobar-kobar pada saat awal komitmen kami. Tapi di tengah jalan, kami kecewa, kami tawar hati, kami mundur, komitmen kami luntur, sehingga kami kecewa dengan pelayanan. Bahkan kami kecewa dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kembalikan kami kepada jalan yang benar, kepada track yang benar, supaya kami mau menjadi hamba-hamba yang setia, supaya ketika kami setia, Engkau akan mengatakan, well done, my faithful servant. Hai hambaku yang setia, Engkau telah mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, menjadi orang-orang, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh setia, yang memancarkan kasih Tuhan, dan akhirnya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka menjadi tentara-tentara yang tangguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pendeta, hamba-hamba Tuhan di GBI Jelambar Timur ini, dan juga para pengurus, para majelis, para pengelola, berikan kepada mereka kekuatan. Kami bersyukur untuk pembangunan yang sedang berjalan dan progresnya cukup cepat. Kami bersyukur untuk hal ini. Berkati gedung ini menjadi tempat ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, teguran-Mu, dan dorongan-Mu. Kami berdoa ini, bersyukur, meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juga hamba yang setia yang kami teladani. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Tutu Sukendro. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita dan memberikan kita kekuatan dan pengharapan dalam kita menjalani kehidupan. Terus ikuti ibadah online GBI Jelambar Timur yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah umum. Dan minggu depan ibadah akan disertai oleh perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti atau biskuit sebagai pengganti roti dan teh atau air sebagai pengganti anggur. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan atau mengambil bagian dalam mendukung pembangunan gereja, dapat melakukan transfer ke rekening GBI Jelambar Timur atau melalui scan barcode GBI Jelambar Timur. Ibadah doa dan puasa tetap diadakan di gereja setiap hari Kamis pukul 4.30 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil bagian dapat bergabung dan tentunya disertai oleh protokol kesehatan. Dalam rangka memeriahkan dan menambah sukacita Natal 2020, GBI Jelambar Timur mengadakan lomba ucapan Natal. Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan foto-foto atau video ucapan Natal bersama keluarga dan dapat dikirimkan ke email panitia Natal GBI Jelambar Timur yang tertera pada layar berikut. Tetaplah bersukacita, jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Jelambar yang diberkati oleh Allah. Saat ini kita telah disegarkan dengan firman Tuhan. Jadilah hamba yang setia. Marilah kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun juga yang kita hadapi, kita mau setia terus kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita telah masuk minggu yang pertama pada bulan Desember. Kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan perjamuan kudus. Siapkan hati kita, pikiran, kita siapkan semuanya dan kita datang kepada Allah dengan satu kerinduan yang sungguh kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita telah berada pada ambang pintu Natal. Saudara sekalian, walaupun kita akan mengadakan Natal secara online, tetapi kita percaya dimanapun kita berada, di situ Allah ada beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkatikan kita sekalian pada pagi hari ini. Dan marilah saudaraku sekalian, saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri untuk kita dapat mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kita menghampiri Tuhan. Di hadapan hadirat Allah, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Lawatlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka agar mereka boleh tetap setia kepada Engkau dalam situasi apapun juga. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Belajarlah mereka untuk memandang kepada Engkau di dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sakit maupun sehat, mereka tetap tertuju hanya kepada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Dalam setiap pekerjaan usaha mata pencaharian mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka, Allah mari Engkau memberkati. Urungkanlah tangan kasih-Mu bagi setiap mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Untuk apapun yang mereka kerjakan bukan oleh kuat dan gagah mereka sendiri, tapi mereka memandang Engkau dan mengharapkan campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan mereka. Bapa, hamba naikkan syukur kepada Engkau bagi jemaat yang sakit pada pagi hari ini. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Allah menjamah tiap-tiap pribadi yang sakit pada pagi ini. Allah jamah mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa. Biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka dapat memuji dan memuliakan, bahkan meninggikan nama-Mu ya Allah. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba naikkan syukur kepada Engkau karena hamba percaya Allah tidak tinggalkan kami. Umat yang percaya dan berharap kepada Engkau, mata-Mu selalu tertuju dan melihat keberadaan kami dalam situasi apakah yang sedang kami hadapi. Oh Yesus, mari Engkau tolong Tuhan. Campurlah tangan-Mu ya Allah di tengah-tengah umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Pada saat pagi hari ini, hamba berdoa bagi persiapan menghadapi minggu yang pertama maupun persiapan menghadapi Natal yang akan kami adakan. Mari Yesus, Engkau campur tangan. Engkau menolong semuanya, biarlah di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Pada saat pagi hari ini, oh Yesus, Engkau melihat keberadaan kami semua. Hati kami merindu Tuhan untuk berkumpul di dalam bait Allah.
Tapi situasilah yang menentukan kami harus seperti ini. Kami tetap percaya Allah akan campur tangan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Allah akan campur tangan di setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kami. Persoalan corona ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah menjamah dan menghancurkan virus corona ini di dalam nama Yesus Tuhan. Agar umat bangsa Indonesia ini boleh kembali bebas di dalam situasi pekerjaan maupun bebas di dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih hamba berdoa Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami. Oh Tuhan, biarlah Allah Engkau tolong dan urapi dia dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa Indonesia ini seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami berdoa bagi pembangunan bait Allah yang saat-saat ini sedang dikerjakan Tuhan. Kami berterima kasih Allah campur tangan terus-menerus di dalam setiap Tuhan tahapan demi tahapan. Tak pernah Allah tinggalkan. Kami percaya Allah Engkau tidak tinggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu dengan segala kegiatan mereka. Berkatilah remaja, berkatilah pemuda, kau wanita, kau wari kompas, Allah Engkau berkati. Biarlah seluruh kami boleh bersatu di dalam kasih Allah untuk tetap setia, beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan kami umat yang percaya kepada Engkau. Allah tetap senantiasa ada, senantiasa setia untuk tetap dapat melayani kami. Terima kasih Yesus Allah. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Inilah seru doa yang dapat hamba panjatkan kepadamu. Hamba menyerahkan jemaat Selambar pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Allah. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan. Pada malam hari mereka berjalan dengan tian api. Jemaat Selamat berada dalam keadaan kesejukan dan kehangatan. Penyertaan Tuhan selalu ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Allah, berkati mereka. Berkati jemaat Selamat, berkati Tuhan. Berkatilah mereka dengan berkat Allah yang luar biasa. Bukan saja berkat jasmani yang Allah berikan kepada mereka, tapi Engkau berkati mereka juga dengan berkat-berkat rohani. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, menaikkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.